Shalom, Sobat Metanarasi terkasih. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Muda Chandra Gumpang Budi, yang rindu untuk berbagi dan membantu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menggerakkan pemuritan di dalam kelompok kita masing-masing, komunitas, dan gereja kita. Saat ini pandemi masih terjadi, tapi tingkat penyebarannya tidak setinggi awal bulan. Protokol kesehatan memang perlu terus dilakukan. Namun, kehidupan harus sudah mulai berjalan dengan keterbatasan, termasuk pemuritan. Maka pada masa ini mungkin akan terus berlanjut sampai kemudian waktu, pemuritan dengan kombinasi online dan offline harus terus ditemukan bentuk yang pas. Video ini adalah video pergumulan untuk menemukan bentuk yang tepat ruang pemuritan yang menggabungkan online dan offline. Sebelum kita ke sana, saya mengusulkan beberapa hal yang bisa menjadi usulan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita membahas dulu kelebihan model pemuritan kelompok berbasis online dan offline. Kita membahas dari online lebih dahulu. Kelebihan dari pemuritan dengan menggunakan platform online adalah yang pertama, memangkas banyak sekali energi yang diperlukan. Tentu untuk mengadakan pertemuan secara langsung membutuhkan waktu, tenaga, uang, persiapan-persiapan, effort yang besar, pakaian yang dikenakan, dan berbagai energi lainnya. Nah, pertemuan online memangkas itu semua. Yang berikutnya tentu aman dalam konteks pandemi pada masa kini. Selanjutnya, pertemuan atau pemuritan dengan menggunakan media sosial berbasis internet membuat masing-masing anggota keluarga tetap hadir di dalam ruang lingkup keluarga atau di rumah. Artinya bahwa orang tua tenang karena anak-anaknya berada di rumah dan anak-anak juga tenang karena papa mamanya ada di rumah, dan itu kehadiran itu adalah sangat penting dalam konteks sebuah keluarga. Nah, kelemahannya adalah yang pertama, paling kentara adalah anggota-anggota mudah mereschedule pertemuan. Artinya bahwa pertemuan bisa saja tidak lagi dijadikan prioritas, mudah digeser oleh aktivitas-aktivitas remeh lainnya. Itu yang saya temukan, bahwa mudah sekali karena aktivitas remeh, maka pertemuan pemuritan yang sangat penting digeser begitu saja, atau diganti, atau ditunda, atau bahkan dilupakan. Yang berikutnya, yang kedua adalah pertemuan pemuritan berbasis online tidak menghasilkan keterikatan jiwa yang kuat. Saya memang sulit menjelaskan mengenai hal ini, tetapi saya pernah dalam masa ini tergabung dalam sebuah komunitas online, dan selama beberapa waktu pertemuan tidak terbangun keterikatan atau chemistry. Tetapi setelah kami berjumpa beberapa hari, maka keterikatan itu terbangun dengan kuat, dan terjadi lompatan keterikatan hubungan yang besar. Nah, kemungkinannya adalah karena pertemuan online tidak melibatkan keseluruhan indera kita. Kita tidak dapat melihat dengan tepat tatapan mata, guratan dari kulit, syaraf, dan berbagai gestur tidak tertangkap dengan secara keseluruhan, dan komunikasi juga terbatas, maka tidak terbangun satu keterikatan yang kuat. Yang ketiga adalah sulit mempertahankan engagement masing-masing peserta. Distraksi mudah sekali terjadi, dan mungkin juga ada peserta yang dia akunnya hadir tetapi sedang mengerjakan lainnya atau konsentrasinya tidak hadir. Nah, itu yang sering terjadi di dalam pertemuan dan juga tentu dalam proses pemuritan secara kelompok dengan berbasis pada pertemuan online. Nah, jika kita membahas pertemuan langsung atau offline atau onsite, tentu kebalikannya. Kelebihannya adalah pada melatih komitmen. Masing-masing anggotanya untuk hadir membutuhkan harus memprioritaskan dan membutuhkan effort yang besar. Selanjutnya, menghasilkan keterikatan yang lebih besar, seperti yang saya bahas di awal. Atensi pada pembicaraan juga lebih terjaga. Sedangkan kelemahannya kebalikan dari pemuritan online atau dengan ruang online, yaitu energi yang dikeluarkan terlalu besar, tidak aman, dan membuat keluarga sering terpisah, sehingga kebersamaan dalam konteks keluarga menjadi semakin sedikit. Banyak keluarga ikut kelompok pemuritan sehingga mereka tidak memiliki waktu kebersamaan yang banyak. Berdasarkan kelemahan dan kelebihan di atas, maka baik sekali sesungguhnya jika kita
di masa-masa ini mulai memikirkan pertemuan pemuritan yang menghubungkan atau yang membangun keseimbangan antara online dan offline secara bersamaan. Nah, beberapa hal ini adalah usulan yang mungkin bisa kita buat sehingga pemuritan yang mengkombinasikan online dan offline ini dapat dilakukan di dalam komunitas kelompok atau gereja saudara. Yang pertama, hal yang bisa saya sampaikan adalah adakan dulu pertemuan secara langsung atau onsite. Misal, tetapkan sebulan sekali untuk berjumpa, untuk belajar Alkitab, bersekutu, berbagi pengalaman, membuat komitmen, melaporkan ketaatan, dan waktu kebersamaan. Nah, pertemuan ini pasti akan sangat berharga dan bernilai dan menjadi bekal bagi pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, pada minggu-minggu berikutnya, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, bisa dilakukan secara online. Bisa misalnya karena keterbatasan pada pertemuan online, maka misalnya minggu kedua bisa dilakukan sharing tentang pengalaman ketaatan. Minggu berikutnya berdiskusi tentang pendalaman materi. Sedangkan minggu keempat misalnya lebih berfokus pada kesaksian dan saling mendoakan. Tentu membuat pertemuan-pertemuan itu lebih singkat dan menjadi lebih efektif. Nah, pada minggu selanjutnya, artinya 1 bulan sekali, pertemuan secara langsung bisa dilakukan untuk membangun keterikatan, membangun komunikasi lebih dalam di antara anggota kelompok. Dan tentu pernah saya sarankan di dalam satu pembicaraan metanarasi live di Instagram, metanarasi adalah gunakan WA Group untuk mempererat hubungan dan memperkaya serta memperdalam wawasan. WA Group sangat baik menjadi ruang perjalanan bersama jika dikelola dengan baik. Maka kita perlu konsistensi dan kesungguhan serta penghargaan terhadap WA Group yang sudah ada di grup kita. Kita bisa mengelolanya dengan baik sebagai pendukung bagi perjalanan rohani kita bersama dengan adik-adik bimbing kita. Akhirnya selamat menjalankan pemuritan. Kelolalah pemuritan kelompok yang Tuhan percayakan bagi kita. Saya rindu saudara dapat mencoba mengkombinasikan online dan pertemuan online dan offline dengan seimbang. Saudara tidak harus mengikuti saran saya, saudara bisa membangun keseimbangan sendiri, dan jika saudara diberkati atau terinspirasi dengan saran yang saya sampaikan, saudara dapat mengikutinya dan memodifikasinya. Akhirnya selamat menjalankan pemuritan sebagai sarana kita menerima anugerah Tuhan dalam kebersamaan. Tuhan Yesus memberkati.